Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita bawa syukur kita kepada Tuhan, mengucap syukur buat semua kebaikan yang Tuhan beri di dalam setiap kehidupan kita. Mari siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus, kata indah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Mari bersama-sama dengan iman percaya kita datang kepada Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Katakan karyamu, karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku.
mari sembah Tuhan pagi hari ini. Mari mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami datang dengan syukur. Kami datang dengan bersyukur kepadamu. Kami bangga kami punya Allah seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Sungguh kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menikmati hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, biarlah kami boleh bersama-sama bersatu hati menyembah Tuhan. Kami boleh bersatu hati memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan buat pagi hari ini. Biarlah kasih anugerah Tuhan terus nyatakan atas setiap kehidupan kami. Orang-orang yang percaya, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami terus berpegang kepada kebenaran akan firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau bersama-sama ambil waktu untuk kami boleh bersama-sama mendengarkan akan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sebentar boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Melalui kebenaran akan firman Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Dan setiap kami yang mendengar, kami mendapatkan kekuatan yang baru melalui kebenaran firman-Mu. Mari bersama-sama yang siap dengan firman Tuhan di dalam nama Yesus katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam ibadah doa pagi online. Dan biarlah melalui firman Tuhan yang setiap hari kita dengar, itu memberikan kekuatan bagi setiap kita untuk selalu bertumbuh di dalam Tuhan. Dan membawa hidup kita selalu berjalan dalam kebenaran Tuhan. Amin. Oleh sebab itu mari bersama-sama kita belajar kebenaran akan firman Tuhan. Satu tema yaitu hidup berkenan, benar, mendatangkan kebaikan. Bersama-sama kita buka di dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ada dua hal yang saya dapat di sini. Yang pertama adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dan ini adalah kesaksian Daud, di mana Daud bersaksi bahwa orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menopang dan Tuhan akan memelihara. Dan Daud orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Bukti bahwa Daud hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, kita bisa buka bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang ke-22. Kisah Para Rasul 13 ayat 22, di situ dikatakan setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja. Nah ini, perhatikan baik-baik. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku Tuhan telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, kata Tuhan, dan yang melakukan segala kehendak. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seberapa besar yang rindu Tuhan pun ngomong kepada kita nih, aku telah mendapatkan, sebut nama kita masing-masing, contohnya nih, aku telah mendapatkan Denny, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Wow. Yang rindu, mari bersama-sama dengan saya, kita latih hidup kita jaga hidup kita untuk selalu berkenan dan melakukan kehendak Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari kehidupan Daud yang berkenan dan hidup benar di hadapan Tuhan. Dan itu semua mendatangkan kebaikan.
Yang pertama, Daud memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Mazmur pasal 5 dengan judul perikopnya doa pada pagi hari. Daud memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, dibuktikan bahwa Daud selalu berdoa. Bahkan ayat 4 dikatakan, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Artinya Daud memiliki jam-jam doa bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang rindu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, kita awali dengan mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita terlebih dahulu. Maka akan membawa kita menjadi pribadi-pribadi yang intim dengan Tuhan. Dengan cara bagaimana? Berdoa. Amin. Yang kedua, Daud hidup bergantung dengan Tuhan. Kita buka bersama-sama 1 Samuel 17 ayat 37a. 1 Samuel 17 ayat 37a, di situ dikatakan, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Artinya Tuhan percaya sepenuhnya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan menolong dalam setiap permasalahan yang dihadapinya. Dan dibuktikan dengan kuasa Tuhan, Daud mampu mengalahkan Goliat. Jadi jangan pernah kita lari dari permasalahan, percaya kepada Tuhan, jadikan hidup kita selalu bergantung dengan Tuhan, dan bawa hidup kita untuk selalu ada dekat kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga, Daud tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. 1 Samuel 24 ayat yang ke-7. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Ingat saat Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Raja Saul yang membencinya, tetapi Daud tegas menolak untuk membunuhnya. Nah, seringkali yang kita hadapi adalah kita tidak terima saat kita disakiti, kita diperlakukan dengan tidak baik, merasa tidak dianggap dan lain sebagainya. Kita mulai kecewa dan kita mau membalasnya. Tetapi kalau kita mau meneladani kehidupan Daud, maka kita harus mampu untuk mengampuni. Dan saat kita mau mengampuni, Tuhan pasti akan memberi yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Yang keempat, yang terakhir, Daud mau untuk bertobat. 2 Samuel 12 ayat yang ke-13. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tarik satu kesimpulan dari beberapa teladan Daud ini. Kita bisa belajar untuk selalu hidup berkenan dan hidup benar di hadapan Tuhan. Sekali lagi percayalah, saat kita mau melakukan dengan sepenuh hati kita, Tuhan pasti akan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih anugerah-Mu. Terima kasih buat semua berkat-Mu. Ajar setiap kami untuk kami boleh melatih hidup kita berkenan dan hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa kebaikan Tuhan pasti akan Tuhan limpahkan atas setiap kami. Berkati aktivitas kami sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.